Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lani Wiranti, sebagai instruktur mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kas kecil metode dana tetap. Kita ingat kembali, kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Pelaporan aktivitas penggunaan kas kecil penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna dana kas kecil. Pelaporan penggunaan aktivitas kas kecil selain sebagai laporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai bukti transparansi dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan adanya tindakan penyimpangan dari bagian tersebut. Prosedur penyusunan kas kecil. Yang pertama, mencatat semua bentuk penerimaan dan pengeluaran kas kecil secara lebih rinci dan diusahakan jangan terlewat. Yang kedua, melakukan validasi bukti transaksi. Artinya, mengetahui apakah bukti transaksi ini sudah valid ataukah belum. Apabila sudah ada, berarti keabsahan bukti transaksi tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke proses pencatatan. Yang ketiga, melakukan klasifikasi yang termasuk bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kas kecil. Yang berikutnya, untuk memindahkan saldo sesuai jumlah nominal dan tempatnya. Pada metode Impres atau metode dana tetap merupakan jenis metode dengan jumlah dana pada rekening kas kecil dengan jumlah tetap. Metode dana tetap merupakan sistem dengan jumlah dana yang ada dalam rekening kas kecil itu sama. Ini peraturan dari perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya aturan perusahaannya itu 2 juta per minggu, ya kita harus mengikuti karena sistem dananya Impres, berarti 2 juta per minggu sesuai dengan peraturannya. Kelebihan metode Impres. Yang pertama, digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan kas kecil. Yang kedua, mudah dalam menghitung karena jumlahnya tetap. Yang ketiga, dapat memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil. Yang berikutnya, fungsi untuk menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening akun. Ciri-ciri dana tetap. Jumlahnya selalu sama. Terus, pengisian kembali kas kecil selalu sama dengan jumlah pengeluarannya. Kalau misalkan kita jumlah kas kecilnya 2 juta, terus dalam minggu itu kita mengeluarkan dana 1.200.000, ya berarti pengisiannya juga harus 1.200.000 lagi. Jadi totalnya itu tetap 2 juta. Dalam pencatatan metode dana tetap, transaksi yang keluar tidak di jurnal. Pada umumnya, kas kecil pada metode ini diisi dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebagai dana untuk kebutuhan pembiayaan selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, sebulan, maupun setahun. Biasanya kas kecil ini digunakan sebulan sekali atau minimnya seminggu sekali. Pada kegiatan utama kas kecil ada pembentukan dana. Ya, kalau misalkan kas besar ngasih kas kecil itu membentuk dana atau mengisi dana. Pembentukan dana yang pertama, kita dikasih dananya berapa dari kas besar, terus pengeluaran kita mengelola kas kecil tersebut.
Nah, pada saat itu kita mengeluarkan dana kas kecil. Jadi pembentukan, pengeluaran, terus pengajuan kembali apabila dananya sudah habis atau sudah menipis. Contoh pencatatan pembentukan dana kas kecil. Contohnya, kita ambil contoh sebagai contoh berikut. CV Lestari pada tanggal 2 Januari 2018 membentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000 dengan nomor bukti M-01. Berdasarkan hal tersebut, pembuatan jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, formnya seperti jurnal umum ya, ada tanggal, nomor bukti, nama perkiraan, debit kredit. Tanggalnya berarti kita lihat transaksinya di sini adalah tanggal 2 Januari, makanya kita tulis di tanggalnya 2 Januari. Terus nomor bukti M01, nama perkiraannya, karena ini pertama kali membentuk dana kas kecil, si kas besar ngasih uang ke kas kecil, berarti otomatis di form kas besar itu dikredit uangnya atau berkurang uangnya di kas besar dan memberikan dananya itu kepada kas kecil. Kas kecilnya ini bertambah uangnya. Jadi perkiraan yang dituliskan di sini di debitnya atau kas kecilnya bertambah 2.500.000 dan kas besarnya kita nggak tulis di sini kas besar, kita tulisnya kas aja, di kreditnya 2.500.000. Kalau misalkan kita baca berarti kas kecil pada kas 2.500.000 gitu untuk pembentukan dananya. Berikutnya, untuk pemakaian dana kas kecil. Saya contohkan di sini pada satu periode, yaitu pada minggu pertama di bulan Januari, kasir mengeluarkan dana kas kecil dengan rincian berikut ini sesuai dengan soal ya. Di sini ada tanggal 4 membeli perlengkapan kantor, terus buktinya K01 itu nanti ditulis, nanti ada tulisannya di tabel berikutnya. Terus tanggal 5 membayar rekening listrik, ini rupiahnya yang relatif kecil atau yang relatif sering. Terus membeli bensin tanggal 6 dan tanggal 7 membeli snack box untuk meeting. Terus membayar tenaga kerja mingguan dan berikut ini pencatatan transaksinya. Pencatatan buku besar kas kecil. Nah, pada di sini tanggal 3 Januari, ada tanggal 3 Januari, nomor buktinya M01 itu dari pembentukan yang tadi 2.500.000, pembentukan dana kas kecil yang tadi 2.500.000 di debit. Terus di saldo, maka dia akan terbaca 2.500.000 atau ditulisnya sama pada pembentukannya. Berikutnya, untuk tanggal 4, ada bukti kas K-01 untuk beli perlengkapan kantor. Nah, si uang yang 2.500.000 ini akan berkurang 200.000 karena membeli perlengkapan kantor. Hitungan saldonya berarti 2.500.000 dikurangi 200. Jadi hasilnya 2.300.000. Begitupun selanjutnya kita tinggal di saldo. Kalau misalkan kita ngeluarin uang, adanya di kredit dikurangin gitu. Sesuai dengan transaksi atau soal yang diberikan. Untuk berikutnya, kas kecil dana tetap ini tidak di jurnal di kas kecil ya, tetapi peruntukannya di kreditnya itu harus kas. Karena persediaan kas kecil sudah menipis dan telah melewati satu periode, pada tanggal 10 Januari 2018 dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Jurnalnya dicatat sebagai berikut. Nah, tadi itu terakhirnya ini mau ditulis pengisian kembali tanggal 10 Januari. Nama perkiraan yang dana yang dikeluarkan oleh kas kecil itu apa aja? Seperti di kredit yang pemakaian tadi. Sekarang ditarik ke jurnal kas kecilnya. Jadi nama perkiraannya itu yang tadi di pengeluarannya di kredit, sekarang dikedebitkan posisinya. Nah, nama perkiraannya disesuaikan saja tulisannya seperti yang tadi, tapi di kreditnya itu kas.
Kasnya itu berarti penjumlahan dari seluruh debit. Berarti kita contohkan di sini ada perlengkapan 200.000, rekening listrik 500.000, transportasi 400.000, konsumsi 400.000, beban tenaga kerja 600.000 di debit. Nah, from atau sisi debit ini dijumlahkan seluruhnya harus sama dengan isian di kredit, atau kita jumlahkan 2.100.000. Ini mengeluarkan kas. Jadi penggantian pada pengisian kembali dana kas itu yaitu 2.100.000 atau sesuai dana yang digunakan sebelumnya pada pemegang dana kas kecil. Demikian pembahasan kali ini mengenai mutasi dana kas kecil sistem dana tetap. Apabila ada yang ditanyakan, boleh komen di bawah. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.